Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Kolor Ijo. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, yaitu Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Kejadian ini berawal dari tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. Ini bertepatan di sebuah daerah Jawa Barat. Saya tidak ingin memberitahukan ya detail kampungnya dan nama orangnya juga ya. Kita samarkan sajalah untuk supaya bisa menjaga privasi seseorang. Sebut saja di sini ada satu keluarga, yaitu kakak beradik, yang kakaknya bernama Wisnu dan adiknya bernama Agung. Dia dulunya itu orang tuanya si Agung dan Wisnu itu hidup berkecukupan lah ya, dengan lumayan lah hartanya, dengan orang tuanya punya usaha lumayan besar. Dan setelah sepeninggalan orang tuanya, si Agung dan Wisnu ini bingung apa yang akan dikerjakan. Tapi alhamdulillahnya mereka itu, si Agung dan Wisnu, mempunyai warisan besar sekali, lumayan besar lah, si Agung dan Wisnu itu dari orang tuanya ya. Tapi si adiknya, yaitu si Agung, dia mempunyai keterbelakangan mental lah ya, ibaratnya ada kekurangan lah dari dirinya si Agung ini. Kayak modelnya kayak orang banyak lupa atau pokoknya ada kekurangan lah dari si Agung ini. Makanya si Wisnu itu entah gimana dia mempunyai pemikiran jahat lah ke adiknya. Si Wisnu ini berpikir, wah, aku berdua mempunyai warisan dari orang tua lumayan banyak, tapi adikku nggak bisa apa-apa, dia punya banyak lupanya lah. Gimana, pokoknya aku harus bisa menguasai warisan dari orang tua. Akhirnya
lebih banyak si Wisnu lah warisannya dari orang tuanya daripada si Agung. Nah, tanpa sepengetahuan si Agung, si Wisnu itu merencanakan segala sesuatunya lah untuk merebut semua harta warisan dari orang tuanya yang udah meninggal. Akhirnya sebagian besar si Wisnu itu sudah memiliki harta warisan yang lebih besar lah dari si Agung. Nah, singkat cerita, berapa tahun kemudian si Agung menikah lah. Setelah si Wisnu udah menikah dan mempunyai tiga orang anak, yaitu anaknya laki-laki semua. Nah, yang bungsu yang ragil, sebut saja namanya Yadi. Anaknya baru umur masih SD kelas 4 lah, kira-kira umur 10 tahun 9 tahun lah ya, umur 10 tahun. Akhirnya si Yadi ini berprofesi karena memang dia nggak punya skill, nggak punya keahlian. Dia bekerja serabutan dalam istilah kata. Dia itu kayak ngambil barang-barang rosok gitu loh ya, yang udah nggak pakai dari orang-orang, dibuang terus dia ambil malah rosokkan lah kayak gitu ya. Akhirnya dengan kehidupan yang serba kekurangan, pas-pasan lah, di bawah pas-pasan lah ya, terus si Yadi itu terus menjalani kehidupannya dalam berkeluarga ya, dengan anak 3, dan alhamdulillah istrinya terima dengan segala kekurangan si Agung. Akhirnya suatu saat anaknya si Agung ini, yaitu si Yadi, berangkat sekolah. Si Yadi itu berangkat sekolah sendiri ya, kira-kira dari rumah ke sekolahnya bangsa kira-kira 2 kilometeran lah ya, 2 kilometeran berjalan kaki, karena emang nggak punya kendaraan, jalan kaki. Nah, di suatu ketika si Yadi ini pulang sekolah dari sekolahnya, di tengah jalan tiba-tiba si Yadi tertabrak kendaraan bermotor. Ketabrak itu si Yadi. Akhirnya si Yadi terkena kecelakaan dan jatuh di situ. Kepalanya terbentur lah dengan aspal hingga berdarah, kepalanya berdarah. Yang nggak disangka itu yang nabrak itu, walaupun dia nabrak anak kecil, tega-teganya itu yang nabrak itu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Pokoknya sungguh tega lah yang nabrak itu, melarikan diri. Akhirnya terkaparlah anaknya si Agung, yaitu Yadi. Dalam keadaan anaknya si Agung, yaitu si Yadi, terkapar di jalanan itulah ya, orang-orang yang berlalu lalang melihat, wah kasihan ya anak kecil tawar, tapi dia nggak ngerti siapa ini anak siapa. Nah, ada salah satu orang pejalan kaki melihatlah, duh kayaknya aku kenal ini anak siapa ini anaknya Mas Agung ini, kasihan sekali tertabrak, nggak ada yang menolong. Akhirnya tetangganya itu ya yang melihat lah, kayaknya tetangga, terus menolong anaknya Mas Agung. Si Yadi itu menolong, oh ini anaknya Mas Agung ini, yuk tolong mas, pak tolong pak, yuk kita bawa ke rumah sakit pak, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit
anaknya Mas Agung itu si Yadi dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, diperiksa, akhirnya si Agung ditelepon sama dikabari sama tetangganya. Mas Agung, ini si Yadi kecelakaan di jalan, saya melihat terkapar di jalan karena ditabrak, makanya saya bawa ke rumah sakit, tapi yang nabrak ini kabur gitu aja, tidak bertanggung jawab. Makanya saya hubungin Mas Agung. Akhirnya Mas Agung dan istrinya dengan langsung lah ke rumah sakit itu, dengan pemikiran kalut lah ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit si Yadi itu udah diperiksa segala macamnya, udah di CT scan lah. Nah si Agung bertanya kepada dokternya, maaf dok, ini anak saya gimana ya dok? Nah kata dokter, ini anak bapak terbentur kepalanya sampai berdarah dan mengalami geger otak lah, ibarat geger otak, terus ada penyumbatan pendarahan, di otaknya. Terus gimana pak dokter, tindak lanjutannya? Ini mas harus dioperasi mas, kalau nggak dioperasi akan berbahaya, soalnya ini menyangkut di otak. Akhirnya si Agung bingung dan bilang, pak kira-kira biayanya berapa ya pak dokter? Wah ini kalau dioperasi untuk masalah otak kira-kira sampai puluhan juta pak, kata si dokternya itu. Dan si Agung itu berpikir, aduh jangankan puluhan juta, puluhan ribu saya nggak megang duit, dan untuk biaya ini saya bingung. Akhirnya si Yadi itu berapa hari diinapkan di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan si Agung datanglah ke dokternya, bilang, pak mohon maaf pak dokter, saya nggak bisa untuk meneruskan biaya rumah sakit anak saya karena saya nggak punya biaya, saya orang nggak punya, dan saya nggak punya pekerjaan. Ya terus gimana pak? Kata si dokter itu, gini aja pak dokter, saya akan rawat di rumah pak, yang penting mungkin saya akan rawat jalan aja pak. Oh kalau begitu ya udah Pak Agung, silahkan ke ke administrasi untuk segala sesuatunya, bilang untuk masalah tidak mampu dan mau dibawa pulang. Akhirnya si Agung ke administrasi untuk pembayaran, dan semua itu dianggap gratis lah, dan minta permohonan si Agung itu ke rumah sakit. Jadi gratis dibawa pulang dan dirawat di rumah. Dan semakin hari si Yadi ini semakin kondisinya tidak membaik lah, dan istrinya bilang, mas tolonglah mas, kasihan anak kita mas, pinjamlah ke siapa, kan kamu masih punya warisan dari orang tua kamu yang dipegang sama kakak kamu si Wisnu. Tolonglah mas, pinjamlah atau mintalah hak warisan kamu. Nah si Agung bingung, bu, bukan aku nggak mau bu, aku udah nggak mau bu menginjakkan kaki lagi ke kakakku bu. Soalnya apa bu, kakakku tahu sendirilah ibu, aku minta sepeser pun gak bakalan dikasih, walaupun itu harta warisan dari orang tuaku sendiri, karena dia tahu aku seperti apa dan dia udah menguasai bu. Aku udah gak mau injak kaki. Pak mau gimana lagi pak?
utang kita di warung, di tetangga-tangga semua udah nggak bisa kita ngutang lagi karena udah kebanyakan utang kita. Jangankan untuk mengutang lagi, membayar pun kita nggak bisa, Pak. Ya mau gimana lagi, Bu? Ya tolonglah, Pak, kata istrinya si Agung. Tolonglah, Pak, kamu bujuk kakak kamu, siapa tahu dia terbuka hatinya untuk meminjamkan, walaupun itu masih ada hak warisan kamu dari orang tua kamu. Kasihanlah, Pak, anak kita si Yadi ini, Pak, udah seperti ini. Akhirnya si Agung berpikir keras. Baiklah, Bu, saya akan mencoba, siapa tahu Mas Wisnu mau berbelas kasih untuk anak kita. Akhirnya keesokan harinya si Agung datanglah ke rumah kakaknya si Wisnu. Dikedoklah rumahnya si Wisnu. Duk. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Pas sampai baru mengucap assalamualaikum, si Wisnu udah ngerti lah, adiknya datang, gelak pinggang lah di pintu itu. Kamu mau apa kemari? Aku udah tahu kamu pasti mau minjem duit, mau minta duit ke saya. Gak ada, semua duit gak ada buat kamu. Kamu kemarin cuma minta-minta. Nah, kata si Wisnu gitu. Nah, terus si Agung bilang, Mas, tolonglah, Mas, di sini juga masih ada warisan saya dari orang tua di tangan Mas. Tolonglah, Mas, anak saya lagi sakit, Mas. Anak saya kecelakaan, ketabrak. Saya mau minjam duit, walaupun itu uang saya dari warisan orang tua kita. Apa warisan? Tidak ada warisan. Semua warisan udah kita bagi. Semua warisan kamu udah habis, udah nggak ada sama sekali. Tolonglah, Mas, jangan seperti itu. Aku tahu warisanku masih ada karena kamu mengambil lebih banyak dari warisan itu. Udah nggak ada. Tolonglah, Mas, ini buat anak saya lagi kecelakaan. Pasti saya akan ganti, Mas. Alah, buat apa ini? Biar mati saja anak kamu itu, depan nyusahin, udah miskin, anak sakit parah, ada operasi puluhan juta. Mendingan mati saja. Langsung sih Agung tersentak hatinya dalam pemikirannya. Bangsat ini abangku. Kamu boleh menghina aku, kamu boleh menghina istri. Jangan sampai kamu menghina anakku dan istriku. Kamu kurang ajar sekali. Terserah apa kata kamu. Yang penting emang udah, kalau emang kamu gak ada biaya, tinggal matilah anak kamu. Diam kamu, Mas. Jaga ucap kamu. Walaupun seperti ini, aku masih punya harga diri. Kamu boleh menghina aku, kamu boleh mencaci aku, tapi jangan anak istriku. Si Wisnu diam langsung itu. Oke, Mas, aku pulang. Walaupun kamu gak ngasih, tapi aku sumpahin ya, Mas, kamu akan celaka, kamu akan melarat dari masalah ini. Aku janji itu, sumpahku pasti berlaku. Akhirnya si Agung pulang. Pulang sampai rumah, bilang istrinya, ketemu sama istrinya bilang, gimana, Mas, dapat gak dari kakak kamu? Diam aja si Agung. Iya, Mas, ditanyain juga gimana. Maaf, Bu, aku gak berhasil untuk mendapatkan uang itu, walaupun aku bilang meminjam. Maafkan aku, Bu, aku gak bisa berbuat banyak untuk anakku dan dirimu.
apalagi anak kita sedang sakit seperti ini, membutuhkan biaya banyak. Nah, istrinya si Agung menangis tanpa kata-kata. Akhirnya si Agung bingung. Akhirnya si Agung bilang ke istrinya, tanpa berpikir panjang lah, "Bu, aku akan mengadu nasib ke kota, Bu. Tunggu aku, Bu. Aku akan mencari duit semati-matinya, Bu, buat kita, apalagi buat anak kita yang lagi sakit ini, untuk perobatan, Bu, biar sampai sembuh. Aku akan berusaha, Bu, apapun yang terjadi." Akhirnya istrinya si Agung bilang, "Bener, Mas, kamu akan ke kota mencari." "Iya, Bu, doakan saja." "Iya, Mas, aku akan mendoakan apapun untuk keberhasilan Mas mencari duit untuk kesembuhan anak kita." Akhirnya besokan hari pagi-pagi si Agung pamit lah ke istrinya, "Bu, aku pamit ya, Bu, doakan aku biar aku bisa pulang membawa rezeki yang banyak untuk kesembuhan anak kita dan untuk kita, karena anak kita bertiga, untuk semuanya lah." "Ya, Mas, aku doakan semoga kamu berhasil mencari duit untuk berobat anak kita dan keluarga kita." "Ya, Bu, terima kasih ya, Bu." Akhirnya istrinya cium tangan ke Agung dan Agung menghampiri ke anaknya, yaitu si Yadi. "Nak, Bapak berangkat dulu ya, Nak. Bapak izin mau berangkat ke kota untuk mencari rezeki, untuk mencari duit biar bisa menyembuhkan kamu, membawa kamu ke rumah sakit biar bisa sembuh." Akhirnya setelah itu si Agung melangkahlah dari rumah untuk mencari rezeki lah, itu entah itu ke kota gitu. Akhirnya si Agung berjalan gontai, dia bingung, "Aku mau kemana ya? Aku aja basic pekerjaan aku nggak bisa apa-apa, karena aku juga punya kekurangan lah." Akhirnya di persimpangan itu si Agung seharusnya kalau mau ke kota itu ke kanan, naik mobil apalah ke kanan ke kota. Dan si Agung mau menaiki mobil itu ke kota, ada bisikan gaib,